Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk semuanya ya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, tidak bosan-bosannya ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung terus channel ini. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini ya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk lebih sukses lagi ya. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita ke pembahasan pertama. Oke, hari ini tanggal 11 Juli 2020 ya. Tidak seperti biasanya ya, kita akan langsung melihat bagaimana gambaran atau perjalanan IHSG pada hari Jumat kemarin. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ya, ini adalah gambaran perjalanan IHSG pada hari Jumat kemarin. Pada awal pembukaan hari Jumat, IHSG langsung melesat ke zona hijau ya. Akan tetapi kenaikannya ini tidak bisa bertahan lama ya. Bahkan setelah 1 jam pertama setelah pembukaan, IHSG malah langsung terjun ke zona merah. Dan pada akhirnya sampai pada penutupan, IHSG harus rela terparkir kembali ke zona merah dan close di level 5031 atau turun minus 0,4%. Kemudian yang menarik pada penurunan IHSG pada Jumat kemarin, investor asing malah terlihat melakukan sedikit akumulasi ya, dengan total belanja bersih di market reguler sebesar kurang lebih 47 miliar. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan pergerakan IHSG dari chart candlenya. Oke, IHSG pada penutupan hari Jumat harus menjauhi resisten kuatnya di level 5139. Kemudian jika kita lihat dari tren minornya, bisa dikatakan IHSG dalam fase uptrend ya. Kemudian dari candlenya membentuk candle bearish long upper shadow ya. Kemudian jika dilihat dari volumenya, pada hari Jumat masih berada di atas rata-rata volume hariannya, walaupun lebih kecil ya dari hari sebelumnya. Kemudian jika kita lihat dari stokastiknya, sudah berada di zona jenuh beli dan membentuk pola dead cross. Kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, IHSG masih berpeluang melanjutkan penurunannya atau pullback sebentar, menguji di sekitar area support psikologisnya ke level 5000 sebelum IHSG melanjutkan kenaikannya mengikuti arah tren minor uptrendnya. Oke, selanjutnya saham pertama yang akan kita analisa adalah saham BBRI. Oke, saham BBRI hari Jumat harus close turun ke level Rp3.110 per lembar sahamnya, atau secara persentasenya turun minus 0,96%. Kemudian jika melihat dari tren minornya, terlihat bergerak sedang sideways ya, dan bergerak di rentang harga supportnya di 3030 dan resistennya di 3370. Kemudian jika melihat dari candlenya, membentuk sebuah red candle bearish spanning top. Kemudian yang menarik pada penurunan ini ya, volumenya terlihat makin mengecil pada penurunan 2 hari terakhir. Artinya tekanan jualnya makin mengecil. Kemudian dari stokastiknya masih berada di zona netral dan masih mengarah ke atas. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan investor asing malah terlihat masih melakukan akumulasi pada penurunan hari Jumat ini ya, dalam jumlah yang lumayan besar, dengan total beli bersih di market reguler sebesar kurang lebih 21,9 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi, saham BBRI ini berpeluang untuk melanjutkan penurunannya menguji support terdekatnya di level 3030 berdasarkan bentuk dan pola candlenya. Namun begitu, melihat dari stokastiknya dan volumenya serta pergerakan investor asing beberapa hari terakhir ini, bisa saja BBRI membalikkan keadaan dengan tidak melanjutkan penurunannya. Bisa dikatakan saham BBRI ini akan berpeluang untuk naik di pekan depan, menguji resisten terdekatnya di 3.230. Melihat penurunan 2 hari ini yang terlihat masih wajar.
Kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham SCMA. Oke, saham SCMA jika kita lihat dari trennya sudah terlihat uptrend ya. Dan hari Jumat kemarin SCMA berhasil close di harga Rp1.235 per lembar sahamnya, atau naik tipis ya 0,82%. Kemudian jika dilihat dari candlenya, membentuk sebuah green candle long upper shadow ya, dan membuat pola candle bullish tweezer bottom. Cukup menarik ya. Kemudian jika melihat dari volumenya masih berada di bawah rata-rata volume hariannya. Tapi yang menarik jika kita cermati ya, kenaikan hari Jumat ini didukung oleh volumenya yang lebih besar dibandingkan dengan volume 3 hari ke belakang pada saat terjadi penurunan. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di persimpangan antara zona jenuh beli dan netral, dan masih terlihat mengarah ke bawah. Kemudian jika melihat dari pergerakan investor asing pada hari Jumat ini, investor asing terlihat telah melakukan akumulasi ya. Teman-teman bisa melihat di sini investor asing telah berhasil melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 9 miliar pada market reguler. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini berpeluang besar akan melanjutkan kenaikannya, menguji resisten kuatnya di harga 1.300. Oke, kemudian saham selanjutnya yang akan kita analisa adalah saham Excel. Oke, pada penutupan hari Jumat ini saham Excel harus rela close di harga 2.860 atau turun minus 2,05%. Kemudian jika dilihat dari tren minornya masih terlihat uptrend ya. Kemudian jika melihat dari candle penutupannya membentuk sebuah red candle hammer yang terbalik. Kemudian yang menarik pada penurunan hari Jumat kemarin tidak didukung oleh volume yang terlihat makin mengecil dan masih di bawah rata-rata volume hariannya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya berada di zona netral dan masih mengarah ke bawah. Kemudian jika melihat dari pergerakan investor asing malah terlihat melakukan akumulasi ya pada saham Excel ini. Teman-teman bisa lihat di sini investor asing telah berhasil beli bersih ya, kurang lebih sebesar 526 juta. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham Excel ini masih berpeluang ya untuk melanjutkan penurunannya atau pullback sebentar, menguji support terdekatnya di kisaran harga 2.820 sampai 2.800 sebelum melanjutkan kenaikannya mengikuti arah uptrendnya. Kemudian saham yang akan kita analisa berikutnya adalah saham Breeze. Oke, saham Breeze ini jika dilihat dari trennya sedang dalam fase uptrend ya. Kemudian hari ini Breeze berhasil close di harga Rp474 per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 8,22%. Kemudian jika dilihat dari candlenya membentuk sebuah candle green long upper shadow. Kemudian jika dilihat dari volumenya berada di atas rata-rata volume hariannya dengan terlihat volume yang cukup besar ya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona jenuh beli. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan investor asing malah terlihat kembali melakukan distribusi pada saham ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya, total asing telah melakukan jual bersih sebesar kurang lebih minus 264 juta. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham Breeze ini masih cukup menarik ya dan berpeluang melanjutkan kenaikannya, menguji kembali resisten psikologisnya di harga 500. Oke, kemudian saham berikutnya, saham yang akan kita analisa adalah saham Bull. Oke, saham Bull hari Jumat kemarin berhasil close di harga Rp326 per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 7,24%. Kemudian yang menarik ya, dari trennya terlihat sangat kuat sedang dalam kondisi uptrend. Kemudian dari candlenya membentuk candle green long upper shadow ya. Kemudian yang menarik dari volumenya lebih besar dari rata-rata volumenya. Kemudian jika dilihat dari stokastiknya berada di zona netral dan mengarah ke bawah. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan investor asing, saham Bull ini terlihat sedang diakumulasi oleh investor asing
Teman-teman bisa melihat di sini ya, investor asing telah berhasil melakukan beli bersih pada saham ini sebesar kurang lebih 2 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya, menguji kembali resistennya di harga 334. Oke, kemudian saham yang terakhir ya, saham yang akan kita analisa adalah saham MDKA. Oke, saham MDKA pada hari Jumat kemarin harus rela close di harga Rp1.485 per lembar sahamnya, atau turun minus 3,26%. Kemudian jika melihat dari trennya terlihat dalam fase uptrend, kemudian jika melihat dari candlenya membentuk sebuah red candle dengan body yang cukup besar dan membuat pola candle bearish tweezer top, sinyal negatif ya. Kemudian yang menarik jika kita lihat dari volumenya terlihat makin mengecil ya, dan masih di bawah rata-rata volume hariannya pada penurunan hari ini. Kemudian jika kita melihat dari stokastiknya sedang berada di zona jenuh beli. Kemudian jika kita melihat dari pergerakan investor asing pada hari ini, investor asing malah terlihat masih melakukan akumulasi pada saham ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya, total investor asing telah berhasil melakukan beli bersih di market reguler sebesar kurang lebih 19 miliar. Cukup besar ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham MDKA ini berpeluang besar untuk melanjutkan penurunannya atau pullback sebentar ya, menguji support terdekatnya di harga 1450 sampai 1400 sebelum melanjutkan kenaikannya, menguji resistennya di 1555 atau mengikuti arah uptrendnya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini ya. Masih tetap disclaimer on ya, dan mungkin akan banyak perbedaan karena yang disampaikan ini sifatnya teknikal. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya ya, agar teman-teman lainnya juga bisa belajar bareng-bareng tentang seputar dunia saham bersama tim Investor 87. Oke, jika teman-teman ingin sahamnya yang ingin dianalisa, silakan teman-teman bisa komen di bawah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.